Kalau bukan wahai Aisyah kaummu orang baru mengenal Islam, maksudnya orang-orang Mekah, maka pasti aku akan membangun Ka'bah, memasukkan itu sesuai dengan pondasi awalnya Ibrahim. Bangunlah Ka'bah tapi besarnya menjadi seperti sekarang ukurannya. Bukan lagi pondasi yang awal. Sudah selesai dibangun semuanya dengan susunan batu, dengan dimasukkan kayu di antaranya segala macam. Sudah selesai, sudah rapi. Maka sekarang tinggal bagaimana meletakkan Hajar Aswad. Posisinya tetap sama. Kalau sekarang kan sudah ada lengkungan besinya. Zaman dulu nggak ada. Cuma ditempelin begitu saja Hajar Aswad itu. Dan Hajar Aswad dulunya besar ya. Dulunya besar. Sekarang Hajar Aswad itu sudah mengecil teman-teman sekalian. Maksudnya saya mengecil ini, kalau antum memang punya kesempatan Allah mudahkan mencium Hajar Aswad, antum lihat ke dalam nanti akan lihat ada serpihan-serpihan batu itu. Ada serpihan batu. Itu Hajar Aswad yang asli. Jadi pernah ada orang-orang yang berfaham Syiah dulu pernah menyerang Mekah, kemudian membunuh banyak muslimin, kemudian mengambil Hajar Aswad, dibawa ke negeri mereka, gitu kan? Dan pada saat mereka dikalahkan, barulah batu itu dibawa kembali dan memang sudah terpecah. Yang jelas Hajar Aswad ini teman-teman sekalian, pada saat mau ditaruh di tempatnya, tiba-tiba saja pada saat itu orang-orang Quraisy berselisih, ya. Berselisih siapa yang menaruh Hajar Aswad. Membangunnya semua rame-rame. Tapi meletakkan Hajar Aswad ini histori yang tidak terlupakan, gitu kan? Akan dikenang sepanjang masa. Dan ada satu hal yang merupakan ciri khas orang-orang Quraisy, dan ini orang-orang penduduk Mekah teman-teman sekalian, mereka itu suka mempertahankan harga diri, dan itu lebih mahal bagi mereka dibandingkan yang lainnya. Mereka siap berperang untuk martabatnya gitu. Maka karena ribut nih, yang bertanggung jawab tentang Ka'bah adalah Bani Abdiddar, suku Abdiddar. Saya pernah jelaskan Abdiddar bertanggung jawab dengan Ka'bah, Abdul Manaf bertanggung jawab dari Siqaya, memberikan minum. Abdiddar mengatakan, kami yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, gitu. Kemudian tiba-tiba saja ada di antara orang-orang Abdiddar menyembelih seekor kambing, domba, darahnya ditaruh di ember, lalu kemudian mereka bawa dekat Ka'bah, ditaruh batu yang tinggi, di atas batu yang tinggi ditaruh, lalu mereka mengatakan, dicelup tangannya di darah itu, lalu mereka angkat tangannya. Mereka mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, pertumpahan darah. Ini hak kami, ini Ka'bah kami yang urus. Nah, mereka yang bertanggung jawab, gitu kan? Mereka yang bertanggung jawab. Maka melihat kejadian tersebut, mulailah muncul suku-suku yang lain. Suku Makhzum, sembeli juga domba, tumpah juga darah di ember, taruh juga di batu, celupin. Darah juga nih. Demi Allah, kalau ada yang letakkan Hajar Aswad selain kami, pertumpahan darah. Luar lagi suku Adi, sukunya Umar bin Khattab. Ini sebelum masa kenabian ya. Juga sama, sembelih domba, tumpah darah, buru-buru mereka lakukan semua itu. Taruh lagi di tempat tinggi, celupin darah. Kami juga. Demi Allah, siapa yang letakkan Hajar Aswad selain kami, maka perang, tumpah darah. Ribut semua suku-suku ini. Ribut semuanya. Dan ini kejadian yang luar biasa ini, ya. Dan ini sudah susah teman-teman dibendung ya. Sudah memanas kondisi Mekah, dan Hajar Aswad ada di situ. Ini kalau satu orang saja mulai memegang Hajar Aswad, udah perang nih. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, sebagian ahli sejarah mengatakan orang-orang Quraisy masing-masing suku sudah menghenuskan pedangnya dan sudah mengelompok-ngelompok. Ini sudah siap menyerang berarti, ngelompok-ngelompok siap suku. Dan ini kejadian spontan terjadi. Ada di antara orang-orang Mekah yang faham dengan masalah bahayanya ini. Mereka pun segera mendatangi seseorang yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ini salah satu orang yang dituakan, sekali ditokohkan di Mekah. Umurnya waktu itu sudah 120 tahun. Abu Umayyah ini bisa dikatakan penentu keputusan terakhir lah. Orang yang dianggap bijaksana, kalau sudah dia yang ngomong, orang Mekah pada dengar gitu. Datanglah beberapa tokoh Quraisy, Abu Umayyah begini kejadian loh. Maka dia pun datang. Waktu dia datang, diiklankan segera waktu itu di situ, lalu mengatakan, wahai penduduk Mekah, Abu Umayyah bin Mughirah sudah datang dan akan menengahi permasalahan kita ini. Orang semua tenang, diam. Dan Abu Umayyah naik di batu yang tadinya mereka letakkan
darah-darah itu disuruh pindahin semua, Abu Umayyah naik di situ. Lalu kemudian Abu Umayyah berkata, wahai kaumku, demi Allah, kalau seandainya kalian saling bunuh-membunuh, kira-kira siapa yang akan tinggal lagi di Mekah? Siapa yang akan jadi pemimpin Mekah? Sementara kalian memang penduduk aslinya Mekah. Tidak mungkin itu terjadi. Saran saya adalah, kalian harus memilih hakim yang jadi penengah di antara kalian.